hari ini kita akan belajar tentang time value of money ya. Jadi time value of money ini merupakan hubungan antara nilai uang, waktu, dan juga interest atau suku bunga ya. Jadi konsep time value of money ini banyak digunakan di dunia investasi, dunia keuangan, dan juga di dalam akuntansi sendiri. Oke, jadi time value of money yang pertama akan kita bahas adalah yang namanya future value ya, atau nilai masa depan. Oke. Nah, seandainya kita punya uang sebesar 100 ya. Nah, uang kita sebesar 100 ini sebenarnya memiliki dua pilihan. Kita bisa konsumsi sekarang atau kita simpan untuk konsumsi masa depan ya. Nah, kalau kita simpan artinya kita bisa masukkan ke dalam bank, misalnya kita investasikan ya. Nah, kalau kita investasikan berarti kita akan mendapatkan bunga ya. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa nilai uang kita di tahun pertama ya. Oke. Nah, berarti di sini misalnya kita tulis bunganya itu sebesar 10% ya. Maka di tahun pertama uang kita akan bertambah sebesar 100 dikali 10% bunganya, atau menjadi 110. Terus kalau kita simpan lagi selama setahun lagi, R-nya juga masih 10%, maka nilai uang kita di akhir tahun kedua menjadi 110 dikalikan 10% bunganya ya, atau 110 dikali 1,1, 121. Inilah yang namanya future value ya. Nah, di dalam future value sendiri, kalau kita nilai uang kita sekarang dikalikan dengan bunganya ya. Oke. Present value dikalikan 1 plus R. Berarti kalau di sini 1 tahun 100 dikalikan 1,1. 1,11 ditambah 10% atau sama dengan 110 ya. Nah, kalau di tahun kedua kita bisa ngitung seperti ini, atau kita bisa menggunakan rumus yang ini, 1 plus R pangkat N ya. Berarti di sini nilai future value-nya atau nilai masa depannya sama dengan 100 kita kalikan dengan 1,1 ya. 1 ditambah 10% pangkat 2 sama dengan 121. Konsep yang pertama. Nah, konsep yang kedua kita akan membahas yang namanya present value atau nilai sekarang ya. Nah, kalau konsep present value itu kebalikan ya. Misalnya kita mau ya, setelah setahun uang kita menjadi 110 ya. Berapakah yang harus kita tabung hari ini? Misalnya bunganya sama 10% ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, kita bisa rubah rumusnya menjadi nilai present value sama dengan nilai future value dibagi 1 plus R pangkat N ya. 1 plus R pangkat N berarti artinya kalau kita mau nilainya 110, berarti 110 kita bagi dengan 1,1 pangkat 1 ya, atau sama dengan 100 ya. Oke. Nah, inilah konsep future value dan juga present value. Kita lanjutkan dengan future value. Tapi sekarang bunganya itu tidak dibagi tahunan, tapi bisa aja semi annually, setahun 2 kali, quarterly, tiap 3 bulan atau bulanan ya. Nah, gimana kita mencari nilai future value jika pembagian bunganya itu tidak setahun sekali? Oke. Nah, misal kita punya rumusnya sama ya, future value sama dengan present value dikali 1 plus R pangkat N. Misalnya kita punya uang 1000 ya. Terus bunganya 12%. Maka kalau tahunan, maka future value-nya sama dengan 1000 kita kalikan dengan 1 ditambah 12% atau 1,12 ya, sama dengan 1120 ya. Nah, pertanyaannya gimana kalau ternyata bunganya semi annually ya. Nah,
Nah, kalau kasusnya semi annually berarti apa? Misalnya setahun, berarti ada pembagian bunga 2 kali dalam 1 tahun ya. Ini berarti bulan ke-6, bulan ke-12. Oke. Nah, karena bunga setahunnya 12%, maka R-nya karena dia baginya semi annually, ini jadi baginya itu 6%, 6%. Oke. Artinya ketika kita mau ngitung menggunakan rumus ini, maka kita modifikasi sedikit ya, berarti nilai sekarang 1000 kita kalikan dengan R-nya dibagi 2 karena semi annually ya. Jadi 1,06, N-nya dikalikan 2 ya, karena sekarang kita 2 kali dapat bunga ya. Berarti di sini pangkat 2 sama dengan 1123,6. Nah, kalau kita lihat ya, ternyata dengan pembagian bunga yang berbeda, walaupun total bunganya sama, ini akan menghasilkan nilai future value yang berbeda ya. Kenapa? Penyebabnya itu disebabkan compounding ya. Compounding interestnya itu ini lebih banyak ya, 2 kali, sedangkan yang di sini cuma 1 kali. Sama juga jika misalnya dia quarterly, maka rumusnya present value 1 plus R-nya bunganya dibagi 3, N-nya kita kalikan dengan 3. Bulanan juga sama, berarti R-nya dibagi 12 dan N-nya kita kalikan dengan 12. Nah, kalau kita ngomongin present value untuk yang semi annually dan lain-lain, itu juga sama. Maka present value rumusnya sama dengan future value dibagi 1 plus R pangkat N ya. Artinya kalau misalnya semi annually bunganya kita bagi 2, jangan lupa N nya juga kita kalikan dengan 2. Selanjutnya kita akan bahas konsep annuity atau anuitas ya. Jadi di dalam present value dan future value ada yang namanya konsep anuitas ya. Jadi kunci dari annuity ini atau apa yang disebut dengan anuitas ini cash flow-nya ya, atau nilai uangnya. Nah, misalnya ya, tiap tahun kita akan menabung sebesar 100. Sini 100, sini 100 ya. Nah, pertanyaannya berapa nilai di akhir periode? Oke. Nah, cara yang pertama untuk menghitung anuitas, kita lakukan future value untuk masing-masing cash flow ya. Misalnya di sini di tahun pertama ya, berarti nilai future value-nya untuk tahun pertama sama dengan 100 ya. Ingat ya, rumusnya present value dikalikan dengan 1 plus R. 100 kita kalikan dengan misalnya R-nya 10%, 1,1 ya. Karena ini 2 tahun, 1, 2, maka pangkat 2 atau sama dengan 121 ya. Sedangkan untuk yang tahun kedua, future value tahun kedua sama dengan 100 kita kalikan dengan 1,1 atau sama dengan 110 ya, pangkat 1 ya, karena cuma setahun. Nah, kan future value yang ketiga ini 100 dikali 1,1 pangkat 0. Kenapa 0? Karena ini tahun terakhir, jadi belum mendapatkan bunga ya. Maka nilainya kalau kita melakukan investasi setiap akhir tahun 100 ya, dengan R-nya itu 10%, maka akan kita dapatkan sebesar 331 ya. Inilah yang namanya future value anuitas. Nah, cara yang kedua ya adalah kita menggunakan rumus ya. Berarti di sini yang namanya PMT itu ini cash flow yang sama ya. Nah, di sini yang perlu diingat, yang namanya anuitas atau jika kita mau menggunakan rumus seperti ini, itu nilainya itu harus tetap. Artinya cash flow yang kita simpan itu jumlahnya tetap. Nggak boleh misalnya di sini 100, di sini 50. Itu bukan anuitas ya. Oke, artinya kita nggak bisa menggunakan rumus yang ini. Ini khusus untuk rumus anuitas. Jadi rumusnya itu PMT ini yang setiap tahun kita simpan 1 plus R pangkat N dikurangi 1 dibagi R ya. Atau kadang orang juga menggunakan bunga itu dengan interest ya.
sama aja. Berarti di sini sama dengan 100 kita kalikan dengan 1 plus R. 1 plus R nya 1,1 ya, 1,1 1 2 3 ya, pangkat 3. Oke. Dikurangi 1 dibagi dengan 0,1 ya. Nah, ini kalau kita hitung ini angkanya pasti sama, 331. Ini yang namanya anuitas untuk future value ya. Nah, ini yang kita bahas di sini, ini yang namanya istilahnya itu ordinary annuity ya. Artinya cash flow-nya itu selalu di akhir tahun. Nah, selanjutnya kita menghitung present value annuity yang sama juga dengan yang future value ya. Kita bisa menggunakan dua cara ya. Cara yang seperti ini, kita satu-satu hitung future value-nya, atau cara dengan rumus ya. Nah, cara yang pertama kalau menggunakan present value berarti ada tiga cash flow yang akan kita present value kan ya. Pertama 100 ya, terus ada 100 di tahun kedua dan juga 100 di tahun ketiga. Maka ini masing-masing kita cari present value nya ya. Berarti untuk yang pertama misalnya di sini bunganya itu 10% juga ya. Berarti nilainya itu sama dengan 100 dibagi dengan 1,1 ya. Sedangkan yang kedua sama dengan 100 dibagi dengan 1,1 pangkat 2. Yang ketiga 100 dibagi 1,1 pangkat 3 ya. Ya, berarti yang pertama 90,91 ya, dan totalnya sama dengan 248,9 ya. Jadi di sini artinya jika kita menabung sebesar 248,69 hari ini ya, maka kita akan mendapatkan uang tiap tahunnya itu sebesar 100 selama 3 tahun. Nah, cara yang kedua kita menggunakan rumus present value nya sama dengan PMT, ini cash flow tiap tahunnya, dikalikan dengan 1 dikurangi 1 dibagi 1 plus R pangkat N dibagi R ya, atau sama dengan di sini 100 kita kalikan dengan 1 dikurangi 1 dibagi 1,1 pangkat 3 dibagi dengan 0,1 ya. Nah, di sini kalau kita hitung itu sama nilainya sebesar 24869. Nah, di dalam present value annuity ini juga hanya bisa kita lakukan dengan rumus seperti ini jika nilainya itu sama ya, karena kalau di sini 100 di sini 50 itu bukan anuitas ya. Artinya ketika ketemu problem atau soal seperti itu, kita nggak bisa menggunakan rumus anuitas, kita harus satu persatu.